Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari Fakultas Tarbiyah. Nah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 ekstensi. Di mana di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu dalam mata kuliah desain pembelajaran. Nah, dalam desain pembelajaran ini saya mengambil pembelajaran ilmu tajwid dan dosen pengampu ialah Buya Suhardi SPD MA. Dalam desain pembelajaran ilmu tajwid terdapat beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam mendesain pembelajaran tersebut. Yang pertama ialah kompetensi dasar ilmu tajwid. Nah, di mana dalam kompetensi ini terdapat 3. Yang pertama ialah menghayati kaidah-kaidah bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar. Yang kedua ialah memiliki perilaku sesuai dengan hukum dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, memahami ketentuan hukum bacaan lam dan roh dalam membaca Al-Quran. Nah, di mana dalam pembelajaran ini saya mengambil hukum bacaan lam dan roh. Poin yang kedua ialah indikator ilmu tajwid. Nah, di mana indikator ini saya terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ialah kusuk dalam membaca Al-Quran dan ilmu tajwid. Dan yang kedua ialah menunjukkan perilaku sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertiannya, ciri-cirinya, dan juga cara bunyi hukum bacaan lam dan roh yang terdapat dalam surah-surah pendek pilihan. Dan poin yang selanjutnya ialah tujuan dari ilmu tajwid. Nah, jadi apa? Dalam tujuan ilmu tajwid ini saya menggunakan 3 metode, di mana yang pertama ialah daya metode ceramah. Nah, diharapkan peserta didik mampu memahami hukum tajwid dengan metode ceramah tersebut. Dan juga yang kedua ialah metode pengawasan atau strategi membaca keras. Nah, di sini diharapkan peserta didik dapat mempraktekkan bunyi hukum bacaan tajwid. Jadi setelah mempelajari ilmu tajwid, peserta didik mampu membunyikan atau mempraktekkan hukum bacaan tajwid tersebut. Dan juga daya mode yang ketiga ialah metode diskusi, di mana peserta didik dapat menunjukkan ayat-ayat yang terkena hukum tajwid. Jadi dalam metode berdiskusi, siswa mampu berdiskusi dengan peserta lainnya atau siswa lainnya yang membahas tentang seputar ilmu tajwid. Selanjutnya ialah materi tentang hukum bacaan lam dan roh. Nah, di sini dalam membaca Al-Quran harus benar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, apabila salah dalam membaca akan merusak arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi, membaca Al-Quran dengan benar juga menambah kekhusyuan dan menambah pahala ibadah. Jadi, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, nah harus mempelajari ilmu tajwid. Jadi, membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi kita harus memahami ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, termasuk ilmu tajwid, karena membaca Al-Quran harus menggunakan ilmu tajwid. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hukum bacaan lam. Nah, di mana hukum bacaan lam ini dibagi menjadi 2, ada lam takfim dan juga ada lam tarkik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini begitu detail saya jelaskan. Nah, di sini saya ringkas penjelasannya. Jadi, lam tafhim itu adalah lam yang dibaca tebal seperti itu, seperti lafzul zalalah atau kalimat Allah. Nah, kalimat Allah itu bisa dibaca tipis, bisa juga dibaca tebal. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, yang pertama ialah lam dibaca tebal dan sebelumnya berharokat fathah. Contohnya seperti apa? Qul huwallahu ahad. Nah, itu lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Seperti apa? Warahmatullah. Nah, itu contohnya. Nah, yang selanjutnya ialah lam tarkik. Yang pertama tadi ada lam takfim, yang kedua adalah lam tarkik, di mana lam tarkik ini lam yang dibaca tipis. Contohnya seperti apa? Bismillah. Nah, itu contoh lam tarkik. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, materi yang kedua ialah hukum bacaan roh. Sama seperti hukum lam, hukum bacaan roh dibagi menjadi 2. Yang pertama ialah roh tafhim dan yang kedua adalah roh tarkik. Kita bahas yang pertama ya. Nah, yang pertama ialah roh tafhim, di mana roh tafhim ini dia roh yang dibaca tebal. Nah, teman-teman bisa lihat di teks yang sudah saya paparkan. Nah, tidak hanya penjelasan, di sini saya juga memberikan contoh-contoh dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya paparkan. Nah, saya akan berikan satu persatu contohnya.
Nah, yang pertama adalah ro yang berharokat fathah. Nah, contoh seperti apa? Rabbukum. Nah, itu dianya ro yang berharokat fathah. Lalu bagaimana jika ro sukun? Nah, ini kebanyakan dalam Al-Qur'an keliru. Bagaimana ro sukun dibaca tebal? Nah, seperti ini. Jika ro sukun itu berharokat fathah, maka contohnya ialah wa arsalna. Contohnya seperti itu ya. Nah, sudah ada kan? Nah, lalu jika berharokat dhammah, dia contohnya seperti turhamun. Nah, seperti itu. Nah, materi yang selanjutnya dalam hukum bacaan ro ialah ro tarkik, di mana ro tarkik ini ro yang dibaca tipis. Nah, bisa teman-teman lihat sudah saya paparkan juga beserta contoh-contohnya. Yang pertama ialah ro berharokat kasroh. Contohnya seperti apa? Karim. Nah, itu ro yang berharokat kasroh. Lalu bagaimana dengan ro yang berharokat sukun? Contohnya ialah Fir'aun. Fir'aun, dia tipis dibaca, bukan Fir'aun tapi Fir'aun. Nah, itu dia berharokat sukun. Lalu ada berharokat ada yang diwakafkan dan ada ro yang diwakafkan tapi sebelumnya sukun, dan ada juga ro yang diwakafkan tapi sebelumnya kasroh. Nah, bisa teman-teman lihat beserta contoh-contohnya yang sudah saya paparkan. Baiklah, terima kasih. Itulah penjabaran dari materi dasar pembelajaran ilmu tajwid. Jadi, di sini saya akan memberikan kuis kepada teman-teman, yaitu kuis tentang hukum lam dan ro, di mana saya memberikan 3. Nah, 3 kuis. Yang pertama adalah apa pengertian dari hukum bacaan lam. Yang kedua ialah apa pengertian dari hukum bacaan ro. Dan yang ketiga adalah berikan satu contoh masing-masing hukum bacaan lam dan ro. Nah, contoh ini selain dari apa yang telah saya paparkan di atas ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan ataupun yang bisa saya jelaskan dalam materi ini. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya juga. Terima kasih. Saya Nadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.